Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan memperkenalkan atau belajar tentang virtual lab kelistrikan bodi otomotif. Jadi ini virtual lab untuk belajar pada mata kuliah atau materi sistem kelistrikan bodi yang ada di S1 PTO. Baik, media pembelajaran yang dikembangkan ini merupakan berbasis liveware. Jadi menggunakan software liveware, kemudian dikemas dalam bentuk desain dan dirancang khusus untuk praktikum kelistrikan. Baik, kita akan memulai case study atau studi kasus pertama tentang kelistrikan bodi ini. Untuk itu caranya silakan dibuka untuk softwarenya, kemudian nanti akan muncul tampilan halaman utama seperti ini, kemudian kita klik tombol start untuk memulai ya, klik tombol start, kemudian ini akan muncul menu-menu tentang materi-materi yang dipelajari. Baik, untuk case study-nya ini disediakan untuk 3 case study, namun pada kesempatan hari ini adalah kita akan belajar tentang case study yang memperbaiki sistem kelistrikan pengendali positif. Caranya tinggal klik saja ini. Nah, ini sudah muncul, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Jadi ini adalah halaman untuk kita memperbaiki sistem kelistrikan. Di layar telah muncul, ini adalah diagram kelistrikannya. Ada diagram kelistrikan, kemudian nanti diagram kelistrikan ini akan kita perbaiki. Mana lampu-lampu yang tidak menyala dan mengapa tidak bisa menyala. Baik, sebelum mengarah ke sana, kita kenalkan dulu komponen-komponen yang ada. Komponen yang pertama adalah yang menonjol paling depan, ini merupakan simbol dari klakson ya, atau bel. Ini klakson atau bel. Kemudian di sebelah sini ini ada simbol lampu jarak dekat ya, lampu jarak dekat. Oke. Terus kemudian di sebelahnya ini ada lampu jarak jauh dilengkapi dengan indikator ya. Jadi lampu jarak jauh tapi ada indikatornya. Terus kemudian di sebelah sini ini ya, sebelahnya ini sebelah lampu jarak jauh ini ada lampu kota. Lampu kota ini biasanya ada 4 sisi ya. Ini ada 4 sisi. Sisi depan ada 2, kemudian ada sisi di belakang ada 2. Oke, selanjutnya adalah di paling ujung sendiri, baik ujung kanan maupun ujung kiri. Ya, ini adalah disebut dengan lampu tanda belok. Ya, lampu belok ada 4 bagian. Di sebelah kanan ada 2, depan dan belakang. Berikutnya di sebelah kiri juga ada 2, depan dan belakang. Baik, selain itu lampu tanda belok ini juga dilengkapi dengan lampu indikator ya. Jadi ini ada lampu indikator untuk belok, biasanya ditempatkan di dashboard 2 ya, kanan dan kiri. Kemudian ini di belakang itu ada lampu plat nomor. Biasanya kalau malam itu lampu kota sejajar atau menyala bersama dengan lampu plat nomor. Oke. Selanjutnya adalah ada sumber baterai. Di sini ada sumber baterai, kita bisa klik. Ini misalkan kasih 12 volt ya. 12 volt. Di1 ini adalah baterainya. Kemudian ini adalah untuk saklar. Saklar atau kita bisa sebut dengan kunci kontak lah ya. Kita ibaratnya ini kunci kontak. Kemudian ini saklar untuk menghidupkan lampu kota. Selanjutnya adalah di bagian sini, ini adalah saklar untuk menghidupkan lampu tanda belok ya. Saklar untuk lampu tanda belok, ini belok kanan dan belok kiri. Selanjutnya adalah di bagian sini, ini adalah lampu untuk menghidupkan lampu utama ya, lampu utama baik itu jarak dekat, ini bisa dirubah jarak dekat, jarak jauh ini bisa dihidupkan ya. Hidupkan lampu kota, lampu kepala. Oke,
Selanjutnya di sini ada relay atau relay pengendali. Jadi pengendali positif negatif itu adalah maksudnya di relaynya dikendalikan secara positif, positif. Kemudian ini ada relay untuk bel ya, untuk bel. Jadi ini digunakan lampu untuk bel ya, untuk bel. Terus di sebelahnya sini ini untuk lampu mundur dan lampu tanda rem, lampu mundur dan lampu rem ini bisa digunakan juga. Baik, untuk itu adalah perkenalan tentang komponen-komponen yang ada di rangkaian lampu ya, terutama lampu utama dan kelistrikan utama ya. Baik, langkahnya jadi ini tugasnya adalah diminta untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi ya. Jadi misalkan ini adalah komponennya terus disuruh untuk memperbaiki mana yang harus diperbaiki. Oke, itu ya. Terus ini aktivitasnya adalah pada rangkaian di samping terdiri dari rangkaian sistem penerangan lengkap yang ada pada mobil model standar ya. Jadi modelnya model standar yaitu terdiri dari lampu tanda belok, lampu kota, lampu kepala, lampu mundur, lampu rem, dan lampu plat nomor. Semua rangkaian tersebut menggunakan pengendali positif. Oke, selanjutnya adalah caranya untuk perbaiki bisa diklik run untuk menjalankan simulasi. Kemudian perbaikilah sistem kelistrikan tersebut sehingga semua sistem dapat berfungsi. Kemudian identifikasikanlah penyebab kerusakan tersebut. Oke, baik. Jadi untuk perbaiki langkah pertama adalah kita klik yang bagian sini yaitu run, diklik run atau tombol F9 pada keyboard juga boleh. Klik saja run ya, diklik run gini. Nah, ini akan memunculkan atau warna kabelnya akan berubah ya. Akan berubah. Hijau ini adalah berarti ini apa itu saluran atau saluran yang pada positif negatif baterai ya atau massa. Kemudian merah ini adalah positifnya mengalir ya, mengalir. Baik, kita mulai di sini ada baterai dari baterai dulu. Kita bisa off kan ini, di off berarti dia off. Kemudian kita on kan mengarah ke sini, dan kita hidupkan ini. Nah, ini lampu kota menyala depan, tapi belakang kok mati. Kenapa ini ya? Kita urut dari depan ya, depan nggak ada masalah, ini sedikit menyala berarti ada kesalahan, ada konslet. Kemudian kita cari ke bawah ya nggak ada masalah. Lah ini sumber masalahnya adalah ini yang kanan menyala tapi yang kiri mati ya. Ini sumber masalahnya adalah karena yang bagian sini ini teraliri ke katup, teraliri positif ya, teraliri positif sehingga butuh massa atau negatif. Maka yang bagian sini harus digabungkan dengan yang sini supaya ada massa yang tersambung. Baik, kita perbaiki dengan cara ditarik saja ini ke sini. Oke, jadi masalah pertama adalah massa di bagian lampu kota yang bagian kiri itu terputus ya. Baik, kita coba hidupkan. Nah, ternyata hidup ya, lampu kota sudah bisa menyala, baik itu plat nomor ya. Kita matikan coba. Oke, kita matikan, dia juga mati ya. Jadi lampu kota sudah menyala. Baik, selanjutnya lampu kota kita biarkan menyala. Untuk perbaiki kita lanjut ke lampu tanda belok ya, lampu tanda belok. Nah, ini saking lampu tanda belok kita hidupkan, ini bisa dinyalakan. Nah, ini tidak menyala, kenapa? Nah, ini lampu tanda belok tidak menyala, kenapa? Oke, kita perbaiki lampu tanda beloknya ya. Kita perbaiki lampu tanda beloknya, kita dari kutub positif ternyata ini belum ada terhubung ya. Ini positif tidak ada positifnya sehingga tidak menyala. Misalkan ini ada listriknya, pasti dia akan merah kemudian menyala, akan masuk ke dalam sini, lampu tanda belok akan menyala. Tapi di sini ternyata tidak ada, ini tidak ada katup positifnya ya, kabel positif nggak ada. Baik,
Kalau nggak ada, berarti kita beri positif. Kita beri positif yang di bagian sininya. Baik, kita beri di sini. Kita beri di sini. Ini caranya. Oke, coba kita hidupkan. Nah, oke. Ini masih. Oke, menyala ya. Oke, nah ini menyala dia. Oke, jadi yang kasus pertama, lampu tanda belok yang sebelah kiri tidak menyala karena belum ada arus positif yang masuk ke dalam rangkaian lampu tanda belok sehingga tidak menyala ya. Ini kenapa pelan? Maka ini bisa dibesarkan, baterainya bisa kita besarkan supaya jalannya itu besar. Misalkan kita ganti 16 volt, oke, dia akan menyala. Nah, dia akan menyala ya. Oke, dia lebih cepat, harusnya besar karena harusnya besar ya. Atau kita bisa ganti 24 volt. Semoga saja masih kuat. Oke, 24 volt kita lihat apakah masih kuat. Nah, oke ya, lebih terang ya. Lebih terang, lampu tanda beloknya lebih terang, 24 volt. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke lampu tanda belok sebelah kanan. Oh, lampu tanda belok sebelah kanan tidak menyala. Ini kenapa? Kita lihat dari arus positifnya nggak ada, berarti ini tidak ada arus positif ya. Kita beri arus positif dulu. Caranya sama. Ini kita hubungkan ke sebelah sini, ini ya. Ini terus kita nyalakan. Nah, ternyata lampu sebelah kiri itu sudah menyala. Lampu sebelah kiri menyala ya. Hidupkan. Oke, sudah menyala. Ini menyala. Oke. Tapi ini ada masalah. Kenapa masalahnya? Nah, ini lampu kepala yang bagian jarak dekat dia ikut berkedip. Berarti ada masalah ya. Kenapa kok bisa ikut berkedip? Ya, kenapa? Karena masanya dia mengikuti yang sini. Intinya ini belum ada masa dan ini butuh masa ya, butuh masa. Jadi caranya kita hubungkan bagian masanya ke lampu tanda sininya. Oke, nah gitu ya. Terus kita nyalakan lagi lampunya. Oke, lah sudah mati ya, sudah mati. Jadi begitu caranya ya. Kita perbaiki tadi di sini untuk lampu tanda belok yang kanan itu ada dua trouble. Yang pertama belum ada positif di bagian saklarnya yang mengarah ke tanda belok sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah masanya belum dihubungkan sehingga terjadi trouble. Oke, ini seperti ini sudah bisa berfungsi positif dan negatifnya, baik saklar sebelah kanan maupun saklar sebelah kiri. Baik, berarti kita sudah menyelesaikan empat kasus ya, lampu tanda belok, kemudian belok kanan, belok kiri, lampu kota tadi juga sudah diperbaiki. Baik, selanjutnya kita akan memperbaiki klakson. Oke, kita coba klakson apakah klakson sudah bisa bekerja dengan baik. Kita lihat ya. Oke, kita lihat apakah klakson bisa berfungsi dengan baik. Kita cek ya, untuk tombol klaksonnya adalah di sebelah sini ya. Ini ya, kita lihat klakson, kita turut ini ke sini. Terus klakson ya, klaksonnya ini ini tombol klakson, kita coba cek. Klaksonnya mati. Nah, klaksonnya mati, tidak bisa hidup. Ini kenapa? Ya, kita cek dulu dari fungsi relaynya. Jadi relay itu akan menyala jika ada positif dan negatif. Kemudian karena ada positif dan negatif, berarti
kita lanjutkan lagi. Ada sedikit kendala tadi ya. Kita lanjutkan. Baik ya. Kita lanjutkan bagian yang ini ya. Jadi tadi itu bagian yang apa itu lampu bukan lampu, ini klakson ya. Klakson kita lihat. Jadi klakson cara kerjanya adalah ini ada positif, ini ada negatif, kemudian ini ada sebuah kumparan ya atau koil itu menjadi panas, kemudian menarik saklar yang ada di sini. Saklar tertarik, maka kartu positif ini akan terhubung dengan bel sehingga akan berbunyi ya belnya ya. Kita lihat di sini. Di sini kita bel-bel, ternyata tidak ada tarikan apapun sehingga tidak bisa menyala. Berarti apa? Sumbernya adalah di sini belum ada arus positif, berarti harus diberi arus dari baterai ya. Arus dari baterai harus diberi di sini. Baik, kita coba beri arus dulu. Dari sini kita langsung ke baterai ya. Ke baterainya. Ini langsung ke baterai, kita coba dihubungkan ke baterai. Langsung baterai positif. Langsung baterai positif ya. Bisa ya. Coba kita lihat dulu ini. Bisa. Kalau belum bisa berarti harus dikasih konektor dulu ini. Berarti Anda bisa melihatnya di sini ya. Dikasih konektor. Kita cari konektornya. Insert. Cari konektor. Nah, cari di sini komponennya ya. Kita bisa cek di sini. Bisa konektor. Konektor. Ini tuku interget sirkuit. Konektor ini konektor. Oke, kita cek konektornya. Rail. Nah, kita tarik di sini. Taruh di sini supaya untuk tancapannya ya. Oke, kita misalkan taruh di sini supaya mudah. Oke, di sini sudah muncul. Baru kita hubungkan konektornya ya. Jadi di sini ini belum ada hubungannya. Kita hubungkan ke konektor ini. Oke, terus ini langsung ke baterai. Berarti butuh satu konektor lagi. Kita bisa insert konektor, kemudian rel kita taruh di sini. Kemudian kita bisa beginikan untuk supaya dia vertikal atau horizontal. Lalu kita hubungkan ke sini. Oke, terus ini ke sini. Oke, ya ini sudah terhubung ya. Coba kita cek apakah arusnya yang masuk ke dalam rel ini sudah masuk atau belum. Kita cek ini ya, dia menyala, nggak ada masalah. Oke, kita tarik ya, belnya berbunyi ya, ini ya. Oke, jadi masalah berikutnya adalah karena tidak mendapat arus positif pada relenya sehingga tidak menyala belnya. Jadi ini sudah terselesaikan masalahnya. Ada beberapa masalah sudah terselesaikan dengan baik ya. Kemudian ini juga sudah bisa menyala. Oke. Untuk berikutnya adalah kita menyelesaikan kasus yang lampu kepala. Lampu kepala tadi belum tersentuh ya. Jadi ini sudah tersentuh, untuk belnya sudah menyala, tapi lampu kepalanya ini mati. Lampu tanda beloknya menyala. Lampu kotanya menyala, nggak ada masalah. Ini tapi lampu kepala mati. Kenapa ini lampu kepala kok bisa mati? Ya, oke, kita cek kenapa lampu kepala bisa mati. Kita lihat dari relay juga kita hidupkan ini. Ternyata relaynya nggak bergerak. Ini kenapa kok tidak bergerak ini? Ya, berarti ini ada trouble atau ada masalah. Ya, sekarang kita pencet tidak ada. Oke. Berarti masalahnya adalah di sini seharusnya dialiri positif,
Di sini mati, nggak ada positifnya, sehingga ini perlu kabel yang menjamper ke saklarnya ini, saklar kombinasi. Baik, kita beri saklar kombinasinya berupa apa itu, kabel gini ya. Oke, ini sudah menyala. Baik, kita coba nyalakan lagi simulasinya. Nyalakan. Oke, lampu dekat yang menyala, lampu jauh tidak menyala, tapi lampu dekat yang menyala ya. Lampu dekat menyala. Sekarang lampu jauhnya tidak menyala, kenapa? Oke. Kita lihat lampu jauhnya tidak menyala, ini lampu dekat yang menyala. Atau lampu dekat yang menyala, lampu jauhnya tidak menyala. Oke, baik, kita cek lampu jauhnya kok tidak menyala, kenapa? Kita lihat di sini. Nah, ini. Ternyata ketika saklar ini kita hubungkan ke sini, nah, maka lampu dekat menyala, tapi jika ke sini maka lampu jauh tidak menyala ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita hubungkan supaya ini ada menyala. Caranya adalah kita harus menghubungkan kabel ini ke dalam rangkaian lampu tanda kepala. Baik, berarti di bagian sini ya. Baik, kita hubungkan kabelnya ya. Ini kita hubungkan, berarti bagian ini kita hubungkan dengan yang lampu kepala, berarti yang ini ya, lampu kepala yang ini. Oke, oke sudah. Coba kita play ya. Lampu dekat, lampu jauh belum menyala. Ini kenapa kok tidak menyala? Nah, kita masih ini belum menyala Mas Yan ya. Berarti ini masih belum menyala. Berarti ini tidak ada positifnya. Jadi sudah ada positif, dia tidak ada. Sebentar, kita analisa dulu. Ini ke sini. Oke, seharusnya ini jika ke sini maka ini harus ada positifnya. Sebentar, ini positifnya belum muncul ya. Ini begini betul, oke. Jika ke sini, ketika dihubungkan ke sini, positif ke sini. Ketika ke sini, ini ke sini, oke. Ketika dihubungkan ke sini, positif, oke, menarik ke sini, ini dihubungkan ke sana, oke, nggak ada masalah sebenarnya. Saya coba masalah ini tidak ada, ini seharusnya ke sini. Jadi ini keliru ya, ini keliru saja, ini ke sini. Ini keliru, maka kita bisa pindahkan kita ke sini, kita ke sini. Oke, kita hidupkan coba. Nah, menyala ya. Jadi tadi salah ya. Jadi seharusnya dia mengarahnya ke sini. Kita cek. Oke. Berarti lampu tanda jauh dekat sudah menyala. Dibuktikan nih ada indikatornya juga ikut menyala, indikator lampu dekat jauh. Oke. Baik, berikutnya adalah kita selesaikan kasusnya adalah lampu rem. Lampu rem kita cek. Lampu rem menyala ya. Nah, ini masalahnya di sini. Ketika lampu rem diinjak, itu lampu mundur juga menyala. Jika rem diinjak, lampu mundur menyala. Tapi jika lampu rem dinyalakan, juga lampu mundur juga menyala. Berarti ini ada salah satu masalah ya. Di mana masalahnya? Oke, kita coba cek, kita lihat ya. Di sini masalahnya ketika lampu rem kita injak, seharusnya ini hanya rem saja yang menyala, tapi ketika lampu mundur dinyalakan, seharusnya rem tidak ikut menyala. Berarti ini ada masalah, ada trouble itu ya. Baik, ini lampu rem tidak ada masalah. Di sini dari sini tidak ada masalah ya. Ini kita hidupkan. Ini seharusnya dia ikut masanya tidak di sini, tapi ikut masanya di sini. Coba kita berikan kabel yang mengarah ke sini. Ini kita cek apakah sudah betul. Oh, ternyata malah salah ya.
Ini bukan itu solusinya. Ini solusinya tadi berarti bisa kita hapus. Kita analisa lagi. Jadi ketika lampu rem kita injak begini, maka dari positif menuju ke sini ini menyala ya. Nah, ternyata tombolnya adalah di sini ya. Masanya ikut dalam lampu rem. Seharusnya ini ikutnya ke sini. Coba kita cari ini dihubungkan ke sini. Oke, kita play. Nah, sudah selesai ya. Nah, kayaknya menyala sendiri kan. Oke. Jadi di situ adalah trouble-nya. Baik, semua trouble kemungkinan sudah kita perbaiki semuanya. Coba kita cek satu persatu apakah semua sudah bisa berfungsi dengan baik. Caranya kita klik yang pertama, saklar kunci kontak di on kan ya, di on kan, tapi ini langsung menyala. Di on kan seharusnya ini tidak langsung menyala ya. Di on kan begini. Oh ya, jadi ini tiktik ini untuk saklar lampu kota ya. Lampu kota kita klik, dia menyala. Lampu kota menyala. Lampu kota menyala, tapi ini ini kita matikan dulu. Oke. Jadi yang pertama kita matikan ini untuk menghidupkan lampu kota semua menyala sudah oke, nggak ada masalah. Selanjutnya kita klik sini, ini untuk saklar lampu tanda belok, dia menyala dengan baik, tidak ada kendala, baik indikatornya juga tidak ada masalah ya. Terus berikutnya kita nyalakan lampu kepala. Kalau kita nyalakan, dia lampu dekat menyala. Bedanya dekat dan jauh ini ada indikatornya. Ini kalau yang dekat tidak ada indikator, kalau jauh ada indikatornya. Kita pindah ke lampu tanda jauh. Ini juga bisa berfungsi dengan baik. Dan kita pencet klakson. Nah, ini ada tanda seperti sound itu ya. Berarti ini berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek lampu mundur menyala dengan baik. Lampu rem, pinjak remnya, ternyata menyala dengan baik. Jadi semua kasus telah kita pecahkan dengan baik, caranya dengan menganalisa rangkaian-rangkaian yang telah ada. Baik, mungkin itu saja kursus kita hari ini. Kita sambung berikutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.